hanya dengan Rp15.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa ba'd. Para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung di mana saja Anda berada, juga radio-radio lain yang ikut merilai siaran kita ini, dan para pemirsa TV manapun serta para netizen di mana saja Anda berada. Alhamdulillah kembali kita berjumpa melanjutkan pembahasan tentang surga. Kemarin sudah diterangkan beberapa makanan pembuka bagi surga, bagi ahli surga, yaitu hati ikan dan juga daging sapi. Minumannya minuman yang beragam yang seluruhnya lezat. Nah, kadang-kadang muncul di dalam benak kita makanan-makanan di surga pun berefek seperti efek makanan di dunia. Cairan yang kita minum nanti terbuang dalam bentuk air kencing atau keringat atau ludah, dan makanannya berupa kotoran seperti yang kita alami di dunia. Terus juga berefek kegemukan, apalagi kandungannya yang namanya daging, selain proteinnya ada lemaknya dan seterusnya. Itu di dunia. Adapun di akhirat tidaklah demikian. Karena surga adalah negeri yang bebas, bersih dari kotoran, apapun bentuk kotoran tersebut. Para penghuni surga oleh Allah dibersihkan, disucikan dari seluruh kotoran yang ada di dunia. Sebagaimana diterangkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, "Awwalu zumratin talijul jannata suratuhum ala suratil qamari lailatal badr la yabsuquna fiha wa la yamtakhitun wa la yabsuqun." Kata Rasul alaihi salatu wassalam, rombongan pertama yang masuk ke dalam surga, kondisi mereka itu seperti bulan pada malam purnama. Cerah. Wajah mereka itu memancarkan kebahagiaan yang luar biasa. Lalu masuk surga. Mereka itu tidaklah meludah, tidak beringus, dan juga tidak berdahak. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, juga Imam Muslim dalam Sahih Muslim, dan sanadnya sahih. Kondisi seperti itu bukan hanya dialami oleh para ahli surga generasi awal atau rombongan pertama, tapi umum untuk semua orang yang masuk ke dalam surga. Sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim, masih dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Awwalu zumratin tadkhulul jannata min ummati ala suratil qamari lailatal badr, thumma alladhina yalunahum ala ashaddin najmin fis samai idha'atan, thumma hum ba'da dhalika manazil la yataghawatun wa la yatabawwalun wa la yamtakhitun wa la yabsiqun." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, rombongan pertama yang masuk ke dalam surga dari kalangan umatku, kondisi mereka itu ibarat bulan pada malam purnama, bercahaya. Kemudian generasi atau rombongan berikutnya itu seperti bintang yang paling bersinar di langit. Kita menyebutnya dengan sebutan bintang kejora ya.
Bintang kejora adalah bintang yang sinarnya paling terang benderang. Tapi tentu saja tidak seterang bulan di malam purnama. Kemudian generasi atau rombongan berikutnya di bawah itu cahayanya. Mereka semuanya tidak BAB, tidak BAK, tidak beringus dan tidak berdahak. Nah, perbedaan kondisi mereka di surga berdasarkan tingkatan surganya. Dan itu berdasarkan kualitas iman dan amal manusia ketika di dunia. Realita dan juga yang kita rasakan menyatakan bahwa kualitas iman dan amal soleh manusia berbeda-beda. Ada yang imannya hebat, ibadahnya hebat. Amal solehnya luar biasa bagusnya. Ada yang imannya di bawah itu, amal solehnya juga di bawah itu pula. Nah, semuanya melahirkan balasan yang berbeda. Al-jaza'u min jinsil amal. Dan juga kondisi keadaan yang berbeda. Rombongan pertama orang-orang yang imannya luar biasa hebatnya seperti bulan di malam purnama. Terus yang keduanya, rombongan kedua seperti bintang yang paling terang cahayanya. Kemudian rombongan ketiga dan seterusnya lebih redup lagi. Adapun kondisi bahwa mereka tidak memiliki dan tidak menghasilkan kotoran dalam bentuk apapun itu sama. Mereka tidak BAB, tidak buang air besar, tidak buang air kecil, bahkan tidak buang angin, tidak meludah, tidak berdahak, tidak beringus. Semuanya kondisinya begitu. Nah, oleh karena itulah maka di surga tidak ada WC. Kenapa tidak ada WC? Karena memang tidak dibutuhkan. Untuk apa WC? Kita tidak BAB, tidak BAK. Bahkan BA pun tidak. Terang BA, buang angin. Itu pun tidak. Ya. Untuk apa ada WC? Kita di dunia butuh WC karena memang ada yang harus dibuang. Berdasarkan hal itu tidak ada WC. Apakah ada kamar mandi? Juga tidak ada. Untuk apa mandi? Kita di dunia mandi itu karena apa? Karena banyak hal yang harus kita bersihkan. Ada kotoran, ada keringat yang bau kalau apabila tidak dimandikan dan seterusnya. Maka kita butuh kamar mandi untuk mandi. Juga mungkin kadang-kadang gerah ingin kesegaran. Di akhirat, di surga, seluruh penyebab mandi itu tidak ada. Kita tidak ada kotoran, debu, tanah, dan seterusnya sama sekali tidak merasakan kegerahan. Ya, apakah berkeringat? Ya, berkeringat. Tapi kalau keringat di kita ini menimbulkan bau badan dan mengandung kadar garam mungkinnya, makanya diletak asin. Maka di sana tidak, keringatnya berubah menjadi parfum yang menimbulkan aroma minyak kasturi yang sangat wangi. Kalau ditanya kemana ampas-ampas dari makanan dan minuman. Makanan itu kan tidak seluruh kandungannya baik, tidak. Ada ampas-ampas yang harus dibuang. Dibuangnya kalau di dunia ini melalui BAB, melalui BAK, melalui keringat, melalui ludah dan seterusnya. Itu di dunia. Adapun di akhirat bagaimana? Pertanyaan ini pun pernah diajukan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Datangnya dari kalangan para sahabat. Beliau menjawab bahwa seluruh ampas-ampas makanan dan minuman yang dikonsumsi sebagai hidangan bagi ahli surga berubah menjadi keringat yang membasahi jasad mereka dengan kadar yang cukup, tetapi menimbulkan aroma minyak kasturi yang sangat wangi.
Kalau di kita melihat ada orang bermandikan keringat habis bekerja, habis olahraga, kita nggak mau dekat-dekat walaupun hanya setengah meter, 1 meter. Sebab akan muncul polusi di sekitar badannya. Tapi kalau di surga maka menjadi wangi. Sebagaimana diterangkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam kitab Sahih Muslim diterima dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Dia berkata, sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, inna ahlal jannati ya'kuluna fiha wa yashrabun wa la yatfilun wa la yatabawwalun wa la yataghawwatun wa la yamtakhitun. Qalu fama balu ta'am qal jusa'un ka jusa'il misq. Kata Nabi SAW, sesungguhnya ahli surga akan makan di surga, juga minum, tapi mereka tidak meludah, mereka tidak kencing, mereka tidak BAB, dan mereka juga tidak beringus, tidak ada flu, tidak ada batuk di sana. Para sahabat kemudian bertanya, kemana perginya sisa makanan? Maka dijawab, itu akan menjadi keringat yang aromanya seperti minyak kasturi. Wangi. Perlu mandi enggak? Enggak. Kadang orang kalau sudah di dunia saja, kalau umpamanya badannya sudah disemprot dengan parfum, sayang kalau mandi nanti aroma parfumnya bisa hilang. Kita mandi itu agar salah satunya wangi, makanya rata-rata mandi pakai apa? Pakai sabun yang ada pewanginya. Kalau orang terbiasa mandi pakai sabun di dunia, suatu saat sudah masuk ke kamar mandi, sudah dibasahi, pas umpamanya ngambil sabun, habis sabunnya. Kalau sabun sekarang kan bukan sabun batangan kalau sabun mandi, tapi sabun cair. Terdapat di dalam botol plastik. Nggak kelihatan tuh masih ada atau tidaknya. Ya, ternyata habis. Dilihat di kungkurahan, ternyata tapak ngungkurahan batur. Ngungkurahan bahasa Indonesia nanaon. Di kungkurahan itu, kalau botol sabunnya sudah habis, tapi kan ada sisa-sisa yang nempel ya di dalamnya. Masukin air, dikocok-kocok. Ada kadar sabun, ada. Kemudian masih bisa dipakai. Nah, memasukkan air ke dalam botol yang sudah habis itu namanya apa? Di kungkurahan. Bahasa Indonesia nggak ada ya? Di kungkurahan. Jadi sudah habis sama sekali. Aduh, akhirnya mandinya nggak pakai sabun. Merasa nggak sempurna tuh. Merasa tidak enak tuh. Akhirnya pas keluar masih dalam kondisi dihanduk, ada kelihatan sabun baru. Oh, kemarin tuh sudah sudah beli tapi masih di keresek, di kantong keresek di minimarket atau dari toko. Dilihatnya sabunnya masih utuh, masuk lagi. Rasanya tesah mandi tadi nggak pakai sabun. Akhirnya pakai sabun lagi agar wangi. Jadi mandi di dunia pertama karena kotor, kedua karena gerah, ketiga mungkin karena kurang wangi badannya. Kadang bau. Di akhirat, di surga tidak ada lagi penyebab mandi. Tidak gerah, kok sudah seger di sana, sejuk. Tidak juga ada kotoran, semuanya bersih dan tidak bau badan. Sudah wangi dengan parfum yang berasal dari keringatnya sendiri. Dan kesanalah larinya sisa-sisa makanan dan sisa-sisa minuman. Nah, kenapa ahli surga di sana kalau memang tidak ada lapar, tidak ada haus, tidak ada gerah, kenapa harus makan? Kenapa harus minum?
Kita di dunia makan karena salah satunya lapar. Minum karena salah satu penyebabnya adalah karena haus. Kenapa di sana ada makan, ada minum, dan menyisir. Di sana juga menyisir kita. Kalau ahli surga ya, di sana tidak mengalami semuanya itu, sakit tidak, lapar tidak, haus tidak, ya tidak ada kotoran. Kenapa mereka makan dan kenapa mereka minum? Kenapa mereka itu keringatnya berubah menjadi parfum dan kenapa mereka menyisir? Ini dijawab oleh para ulama, di antara Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala di dalam kitab At-Tadhkirah. Ketika ada yang bertanya, wa na'imu ahlil jannah wa kiswatuhum laisa an daf'i almin i'tarahum falaysa akluhum an ju'in wala syurbuhum an dhama'in wala tatayyubuhum an natin innama hiya ladzatun mutawaliyah wa ni'am mutatabi'ah. Kata Imam Al-Qurtubi, kenikmatan yang dirasakan oleh ahli surga, pakaian mereka bukan dalam rangka menghindari kemafsadatan, bukan. Makan mereka bukan karena lapar. Minum mereka bukan karena haus. Parfumnya mereka bukan karena bau. Tapi sekadar untuk menikmati kelezatan yang tidak ada putusnya, kenikmatan yang tidak ada hentinya. Coba perhatikan firman Allah di antaranya dalam surah Az-Zukhruf ayat yang ke-71. Allah berfirman, "Inna laka alla tajua fiha wa la ta'ra wa innaka la tadma'u fiha wa la tadha." Sesungguhnya bagimu di dalam surga kamu tidak akan merasa kelaparan, tidak akan pernah telanjang. Dan sesungguhnya kamu pun tidak akan merasakan kehausan di dalamnya ataupun kegerahan. Enggak. Tidak ada gerah, tidak ada bau, tidak ada kotoran, tidak ada haus, tidak ada lapar. Tidak ada lemes. Tapi kenapa makan? Makan ini seperti juga di dunia. Kita makan, kita minum bukan sekedar karena lapar, karena haus. Kadang-kadang hanya karena ingin saja menikmati lezatnya makanan. Ada orang sudah makan gitunya, terus ada tok tukang bakso, langsung dipegat. Ini makannya belum habis ini. Ini sudah piring kedua atau ketiga, datang tukang bakso, mang 2 mangkok tuh gitu. Biasanya emak-emak yang maniak bakso. Kenapa memesan bakso? Apakah karena lapar? Enggak, baru makan kok. Kenapa tuh pesen bakso segala macam? Karena ingin menikmati lezatnya bakso. Bagi yang maniak bakso. Berdasarkan hal itulah maka kalau di dunia orang kadang-kadang makan atau minum, apalagi ngemil bukan karena lapar, tapi karena sekedar ingin merasakan lezatnya makanan itu. Ingin merasakan lezatnya minuman tersebut. Berkata Imam Al-Qurtubi, wa hikmatu dzalik anna Allah Ta'ala arrafahum fil jannah bin naw'in makanu yatana'amuna bihi fid dunya wa zadahum ala dzalika ma la ya'lamuhu illallahu azza wa jalla. Hikmah dari penjelasan itu adalah bahwa Allah Ta'ala ingin mengenalkan bahwa di surga terdapat berbagai macam jenis kenikmatan seperti kenikmatan di dunia, tapi dengan kualitas yang jauh berlipat yang hanya Allah yang mengetahuinya. Buah-buahannya sama dengan buah-buahan di dunia. Ada
kurma, ada pisang, ada rumman teh, delima kayak gitu, ada anggur sebersama. Tapi kualitas rasanya jauh berbeda. Semuanya sama, ya. Tapi sekali lagi kualitas itu di atas kualitas super yang ada di dunia. Demikian juga dengan minumannya. Kita mengetahui ada minuman susu di dunia, ada madu, ada arak, ada air tawar biasa. Di akhirat juga ada berupa sungainya malah. Tapi walaupun jenis minumannya sama, rasanya jauh berbeda. Allah menyatakan fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'lamun. Jiwa manapun tidak akan mengetahui kenikmatan yang Allah sembunyikan bagi mereka berupa kebahagiaan yang tak terkira, kenikmatan yang tak terkira sebagai balasan atas perbuatan mereka. Makanya disebut wazadahum ala dzalik ma la ya'lamuhu illallah. Allah tambah bagi mereka dengan tambahan yang tak ada seorang pun yang mengetahuinya kecuali Allah Azza wa Jalla. Ya. Nah, bahkan wadah-wadah yang dihidangkan, wadah dari makanan dan minuman, kalau di kita gelas terbuat dari kaca palingnya. Bakinya terbuat, nampannya terbuat, ada yang dari plastik, ada yang juga dari logam gitu, ya. Ada yang juga dari papan gitu kalau di dunia. Maka di akhirat semua bahan pembuatan alat-alat makan, sendoknya, kalau ada sendok, kalau nggak ada keterangan sendok, hanya piring ada, gelas ada, itu semuanya terbuat dari bahan terbaik yang ada di dunia, emas dan perak. Sebagaimana diterangkan di dalam Al-Quran, di antara surah Az-Zukhruf ayat yang ke-71, surah Al-Insan ayat yang ke-15, Allah menyatakan yutafu alaihim bisihafim min dhahabin wa akwab. Akan dikelilingkan bagi mereka piring-piring yang terbuat dari emas-emas dan juga gelas-gelas. Gelas juga dari emas. Kalau di kita gelas ini kan dari kaca. Dari bahan kaca naon? Bahan kaca dari pasir-pasir putihnya. Dari pasir putih. Nah, kalau di surga dari emas. Wa yutafu alaihim bi'aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira. Dikelilingkan bagi mereka piring-piring yang terbuat dari emas, dari perak, dan juga gelas-gelas yang berupa kaca. Tapi kacanya bukan terbuat dari apa? Terbuat dari pasir putih kalau di dunia. Di sana mah terbuat dari emas ataupun dari perak. Qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira. Kaca-kacanya itu terbuat dari perak yang sudah diukur dengan pengukuran yang sangat sempurna. Dan otomatis bentuknya indah, warnanya juga luar biasa. Dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, dalam dua kitab sahihnya, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, diterima dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna lil mu'mini fil jannati la khaymatun min lu'lu'atin wahidatin mujawwafah wa jannatin min fiddah aniyatuhum wa ma fiha wa jannatin min dhahabin aniyatuhuma wa ma fihima. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya bagi seorang mukmin di surga akan ada kemah yang terbuat dari satu mutiara yang berongga. Cuma mutiaranya besar. Kalau di kita kan mutiara itu kecil sekecil kelereng palingnya. Sekecil kelereng lah. Tapi bukan kelereng gundu. Ya kelereng biasa. Nah bayangkan
Mutiara tersebut besar sekali, lebih besar dari rumah kita. Kemudian berongga, maknanya dibuat berbagai macam ruangan di dalamnya. Otomatis dinding, lantainya semuanya itu terbuat dari mutiara yang sangat indah. Disebut min lu'lu'atin wahidatin mujawwafah. Dan ada 2 surga yang seluruh perabotannya, alat makan, alat minumnya terbuat dari perak. Dan ada juga 2 surga yang seluruh peralatan dan alat-alat makannya yang terbuat dari emas. Allah berfirman, "Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban." Bagi orang-orang yang takut kepada Allah, takut nasib dia di akhirat. Karena itu ketika di dunia merasa takut, dia mengerem diri dari berbagai macam dosa dan maksiat. Jannatan, bagi orang seperti itu ada 2 surga. Ada lagi yang kualitas iman, ibadah, amal solehnya di bawah itu. Wa min dunihima jannatan. Ada lagi di bawah orang tadi, ada orang lain yang juga memiliki 2 surga. Kalau yang pertama, dzawata afnan, fihima ainani tajriyan. Ya. Jadi 2 surga. Ada yang terbuat seluruh perabotannya itu dari emas. Kursinya, mejanya, dipan-dipannya. Nggak ada kasur untuk tidur. Karena apa? Karena kita tidak tidur di sana. Di surga tidak tidur. Kenapa? Di dunia bukankah tidur sebuah kenikmatan? Kan ada orang yang hobinya tidur, ada ya? Ada orang yang hobinya tidur. Karena tidur sebuah kenikmatan. Iya, tidur nikmat kalau sedang ngantuk dan sedang lelah, butuh istirahat. Tubuh kita butuh recovery. Butuh pemulihan setelah bekerja, setelah beraktivitas, capek, lelah gitu ya. Otot-otot sudah tegang. Maka dipulihkan dengan cara tidur. Setelah tidur, bangunnya seger lagi. Kalau kualitas tidurnya bagus. Tapi tidur ketika harus bersenang-senang, itu sebuah kerugian. Umpamanya kita mau senang-senang piknik. Piknik kemana yang menyenangkannya? Ke Dufan. Dufan. Dunia fantasi di Jakarta. Bukan iklan ini. Besok kita berangkat pada subuh ya. Karena dari Bandung nih. Perjalanan ke sana 3 atau 4 jam lah. Ada tol, tapi kemungkinan macet ya. Nah, umpamanya sampai dari sini jam 5, diperkirakan sampai sana jam 9, nah bukannya sekitar jam 10 atau jam 11. Istirahat dulu, gitulah rencananya. Atau di jalan nanti kita akan botram dulu. Makan pagi dulu aja, kalau rombongan sejam, 2 jam gitu. Sampai sana paslah jam 10. Kita dengan kawan-kawan, sahabat-sahabat, tetangga, saudara sudah kebayang senangnya tuh. Biasanya kalau lagi anak-anak besoknya mau berangkat piknik itu dari malam itu susah tidur, ingin segera gitu ya. Akhirnya besoknya paginya kita kebablasan. Bangun-bangun jam 8. Rombongan sudah berangkat. Apakah tidurnya nikmat? Oh, nangis kita. Aduh, kenapa saya harus tertidur? Orang lain sudah berangkat, saya tidak diajak. Telat, terlambat. Nangis itu. Merasa rugi. Rugi karena tidur. Ketika saatnya harus bersenang-senang kemudian tidur, bisa nangis. Tidur itu kerugian. Nah, di akhirat itu kerjanya senang-senang, menikmati berbagai macam kenikmatan. Makanan, minuman, bidadari-bidadari surga, keindahan, kenikmatan yang tidak ada taranya. Terus kita tidur, aduh nggak mau.
rugi. Apalagi tidurnya bukan karena ngantuk, bukan karena lelah. Berdasarkan hal itu maka tidak ada umpamanya peralatan ruangan untuk tidur. Semua perabotannya terbuat dari emas dan perak. Loh, kalau kursi dan meja terbuat dari emas perak, kursi didudukinya dong. Jelas, sakit. Kalau joknya mah ya nggak dari emas, nggak dari perak atau. Disebutkan di dalam ayat yang terdapat dalam Al-Quran surah Al-Waqi'ah ayat 17. Yutafu alaihim wildanu mukhalladun biakwabin wa abariqa wa ka'sim min ma'in. Akan dikelilingkan kepada ahli surga wildan-wildan, para pelayan yang abadi di surga dengan membawa gelas-gelas dan teko-teko, cerek-cerek yang berisi air minuman yang lezat. Oleh karena itulah maka yang dimaksud dengan seluruh kenikmatan yang ada di surga itu beserta umpamanya yang tadi disebutkan ahli surga makan dan minum, semuanya itu tidak memberi efek buruk dari aspek apapun seperti yang kita alami di dunia. Di dunia makanan sebersih apapun, selezat apapun, semahal apapun, pasti ada efek. Apa efeknya? Efeknya kita harus ke WC, harus buang air kecil, harus buang air besar, harus buang angin. Ya, dan berefek juga kepada kesehatan. Kadar gula dalam darah bisa naik. Lalu diabetes umpamanya, kadar kolesterol juga naik, tensi darah juga naik, kadar asam urat juga naik dan seterusnya. Itu di dunia. Ada selalu efek yang buruk. Adapun kalau di akhirat, seluruh kenikmatan surga tak ada yang berefek buruk. Tidak meludah pun sama sekali tidak. Tidak flu, tidak pilek, tidak beringus, tidak berdahak, dan tidak melahirkan hal-hal yang buruk di surga. Semuanya melahirkan hal-hal baik. Sisa atau ampas makanan minuman yang dimakan menjadi keringat yang melahirkan aroma wangian yang sangat enak. Kemudian juga wadah-wadahnya terbuat dari emas dan perak. Kualitas makanan dari aspek rasa dan bentuk serta warna amat sangat menggiurkan. Dan kelezatannya tak ada yang menandinginya di alam dunia ini. Kalau di dunia ada orang yang tidak suka dengan daging burung dengan hati ikan. Mungkin karena rasa atau gimana. Ada yang tidak suka. Tapi justru di akhirat daging burung menjadi hidangan pokok bagi ahli surga. Kelezatannya tidak ada bandingannya dengan orang yang ada di dunia. Makanan yang ada di dunia. Ya. Berdasarkan hal itulah maka kondisi hidangan di surga jauh berbeda. Dari segala aspek dengan hidangan yang ada di dunia. Baik dari segi rasa, dari segi penampilan dan juga dari segi efek ya. Inilah penjelasan tentang hidangan bagi para ahli surga. Cukup ya sampai di sini saja dulu dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Mangga. Ustaz atas pemaparan materi yang disampaikan. Ikhwati iman azani Allah wa iyyakum, para pendengaran pemirsa dimanapun antum berada yang akan bertanya kepada Ustaz, silakan bisa melalui line telepon di nomor 0228862637 atau bisa melalui pesan singkat ke nomor 0811227146. Baik, sudah ada penelpon yang masuk. Ya, silakan. Iya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dudung. Mohon. Pak Dudung. Ya. Cepat Pak Dudung, nanti keburu putus. Ustaz Damang. Alhamdulillah, sangsulna Pak Dudung. Alhamdulillah Ustaz, tidak benar. Saat pisan. Sebelumnya Ustaz mohon maaf. Apakah
ahli surga antara kaum Hawa dan kaum Adam ada hubungan intim. Kalau ada memang selidahnya itu harus mandi besar atau tidak? Seperti pemirsa yang dimaksud. Iya. Kalau mohon hatur nuhun Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Tidak terhalang waktu. Pak Dudung di Cibeber Cimahi, barakallahu fiik. Pertanyaannya pertanyaan dewasa. 21 tahun ke atas, 50 tahun ke atas. Iya, di surga ada pasangan-pasangan. Pasangan kita di surga adalah pasangan kita di dunia ini. Istri kita di dunia akan tetap menjadi istri kita di surga. Kalau dua-duanya ke surga. Akan tapi dengan kondisi yang jauh lebih baik. Jangan dikatakan, aduh bosan eta wae. Atau dengan mengatakan, ya kaduhung kasih eta. Nah, enggak gitu. Asal solehah, si suami soleh dua-duanya ke surga, kondisinya jauh berbeda. Lebih muda, lebih cantik. Seperti yang sudah diterangkan, kecantikan dan ketampanan ahli surga bertambah setiap waktu dengan terkena hembusan angin surga. Ya. Nah, iya, selain istri kita ada juga bidadari surga. Apakah melakukan hubungan intim? Iya. Salah satu jenis kenikmatan dalam hidup yang terasa dan diangan-angankan oleh manusia termasuk di dunia, ya itu adalah melakukan hubungan suami istri. Dan itu akan ada di akhirat, ya tentu saja akan ada. Al-Quran menyatakan uruban atsraba, inna ansha'nahunna insya'. Sesungguhnya kami telah menciptakan istri-istri di surga itu dengan bentuk yang paling sempurna. Nah, selain bentuknya paling sempurna yang kecantikannya tidak ada bandingannya, Miss Universe sudah kalah. Kata saya Miss Universe tidak cantiknya. Miss Indonesia juga kalah. Miss Indonesia apa bahasa Indonesianya? Ratu kecantikan Indonesia kalah. Bawa namalah artis-artis lewat. Oleh bidadari surga. Inna ansha'nahunna insya' faja'alnahunna abkar. Dan kami selalu menjadikan mereka itu perawan terus. Uruban atsroba. Yang dimaksud uruban atsroba itu ya sebaya, ya juga penuh gairah. Tidak, apa bahasa Indonesianya, tidak frigid, tidak dingin. Tapi penuh gairah, penuh cinta dan kasih sayang. Syahwatnya selalu bergejolak. Itu para wanita ahli surga loh, kebayang. Nah, oleh karena itulah maka ada hubungan intim di sana, iya tentu saja. Berdasarkan hal itulah maka ketika bayangkan kalau umpamanya ahli surga tidur, harusnya senang-senang berbulan madu, bermesraan dengan istri, kemudian tidur, dah rugi ya tuh. Saya ingat kepada pertanyaan yang diajukan ke salah satu ustadz kita, Ustadz Firanda, hafizahullah. Ketika ditanya oleh ikhwan yang mungkin hobinya main bola, Ustaz di surga ada nggak main bola? Kalau mau ada. Tapi dijawab dengan jawaban yang jenaka. Tapi antum bisa sendirian main bola. Karena apa, kawan-kawan lain sedang bermesraan dengan istrinya masing-masing. Ngapain? Istri nunggu kita main bola, coba. Dianggurkan. Ada nggak umpamanya pengantin baru, pas malam pertama kawan-kawannya malam itu ngajak kita futsal yuk. Terus futsal dulu istrinya itu ditinggalkan, nggak ada. Dia akan menjawab, jungwe kalian. Saya mah punya sesuatu yang jauh lebih menarik daripada harus mengolah bola. Jadi ya ada hubungan intim di sana dengan kualitas yang jauh. Istrinya banyak ya, istrinya banyak. Loyo dong, tidak. Karena setiap
laki-laki ahli surga akan diberikan kekuatan 100 kali lipat daripada kekuatan lelaki terkuat di dunia. Bayangkan. Nggak akan loyo kita, ya. Nggak akan mengecewakan pasangan. Apalagi tadi disebutkan dalam Al-Quran uruban atsraba, bahwa para wanita ahli surga ya sebaya usianya dengan ahli surga, ya juga penuh gairah. Berdasarkan hal itulah maka ya. Nah, pertanyaan berikutnya dari Pak Dudung, ya memang ini kritis pertanyaannya. Apakah setelah itu wajib mandi besar? Tadi kan dikatakan di sana tidak ada kamar mandi, ya. Taib. Kalau di dunia apapun yang baik, yang bagus, yang nikmat, makanan, minuman, termasuk hubungan suami istri, melahirkan hal yang menurut uruf jijik. Terus oleh karena itulah kita butuh mandi. Maka di akhirat tidak ada. Tidak ada yang seperti itu. Apakah menjadi junub? Di dunia iya, tapi di akhirat nggak ada lagi hukum fikih yang harus kita perhatikan dan kita terapkan seperti yang di dunia. Tidak ada. Kalau umpah kita junub, ya nggak bisa sholat, wajib mandi dulu. Ya tidak bisa sekedar wudhu, dicuci wudhu tapi nggak mandi, nggak bisa. Tapi di akhirat nggak ada lagi kewajiban apapun, nggak ada sholat, ya, nggak ada harus saum, nggak ada harus umroh dan haji, nggak ada yang harus menuntut ilmu. Karena apa? Karena di sana itu darul jaza, walaysa darul imtihan. Di sana itu negeri tempat menerima balasan, bukan tempat amalan. Di sini di dunia negeri amalan. Di sana di akhirat negeri balasan. Di dunia hanya ada amalan tanpa ada balasan, di sana hanya ada balasan tanpa ada amalan. Makanya tidak ada ketentuan yang berkaitan dengan aspek fikih seperti wajib berwudu, wajib mandi, wajib tayamum, tidak ada. Dan semua aktivitas tidak melahirkan kekotoran apapun. Termasuk yang dihasilkan dari hubungan suami istri yang tadi ditanyakan. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Atas jawabannya. Dan kita angkat kembali penelpon yang masuk. Ya silakan. Halo. Ya, silakan Pak. Bapak siapa di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Agus di Bandung, Ustaz. Ya, silakan. Barakallahu fiik. Afwan, Ustaz, mungkin agak di luar tema. Kebetulan di masjid Ana ini kalau sholat maghrib akhir-akhir ini suka melakukan kunut gitu, Ustaz. Ana sebagai makmum harus bagaimana ya, Ustaz? Karena sudah beberapa pekan ini selalu melakukan seperti itu, Ustaz. Jadi Ana mohon nasihatnya apa yang saya lakukan, Ustaz. Subhanallah wa jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, barakallahu fiik, Pak Agus di Bandung. Di masjidnya kalau maghrib suka ada kunut. Akhir-akhir ini, dulu-dulunya enggak. Akhir-akhir ini kan ya. Mungkin karena pandemi gitu. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama itu disebut dengan kunut nazilah. Kunut nazilah biasanya dilakukan kalau ada musibah yang menimpa kaum muslimin atau ada wabah seperti ini. Yang kedua mungkin disebut kunut tolak bala. Menolak bala. Bala yang dimaksud pada zaman sekarang yang sedang kita alami mungkin pandemi COVID-19 sekarang. Nah, kalau kunutnya kunut nazilah, itu biasanya tidak dilakukan hanya di maghrib saja, tapi di setiap waktu sholat. Di setiap waktu sholat. Maka kalau itu kunut nazilah, ikutlah. Nah, adapun kunut tolak bala, tak ada di dalam Islam syariat yang menetapkan adanya kunut tolak bala, menolak bala. Dan itu biasanya dilakukan ya hampir setiap sholat maghrib tadi. Isi doanya meminta agar
dijauhkan dari bala. Dan ketika mengangkat kedua tangan, ketika menyebut hal-hal buruk, itu tangannya dibalikan. Dibalikan, tidak lagi ditengadahkan. Bayangkan kalau isinya baik buruk, bisa begini ya tuh. Ning nong nak nong ning no. Umpamanya ya Allah berikan kami kesehatan dan ketika minta kesehatan begini, dan hindarkan kita dari penyakit gitu ya. Beri kami rizki kekayaan dan hindarkan kami dari kemiskinan. Beri kami kelapangan dan hindarkan kami dari kesempitan. Bisa begini terus nantinya. Jadi apa ini ning nong nah kayak menginikan. Dan itu istihza. Mengolok-olok ketika melakukan ibadah. Jadi begini. Ya. Ya Allah beri kami kesehatan dan hindarkan kami dari kemiskinan. Ya Allah beri kekayaan, hindarkan kami dari kemiskinan. Ya Allah berikan kelapangan, hindarkan kami dari kesulitan. Terus begitu. Nah, berdasarkan hal dan tidak pernah dalam syariat ketetapan ya harus membalikan ketika minta dihindarkan dari keburukan. Selalu begini saja langsung. Umpama Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati wa qina adzabannar. Ketika wa qina adzabannar apakah dibalikan? Nabi SAW dan para sahabat serta para ulama menganjurkan balikan telapak tangan. Enggak sama sekali. Berdasarkan hal itulah maka ini merupakan perkara yang diada-adakan dalam syariat. Tidak ada yang namanya kunut tolak bala di dalam syariat sholat. Ini yang pertama. Kalau itu tuh kunut tolak bala maka janganlah kita ikut. Maksudnya pas kunutnya. Kalau kunut subuh atau kunut nazilah perkara yang kalau kunut nazilah dibolehkan, tapi kalau kunut subuh perkara yang diikhtilafkan oleh para ulama. Kalau si imam meyakini sunnahnya itu maka kita ikut kunut subuh. Tapi kalau kunut tolak bala tidak ada syariatnya. Tidak ada satupun ulama dari 4 mazhab itu yang mensunnahkannya apalagi mensyariatkannya. Maka janganlah kita mengikutinya, kita diam saja, tidak mengaminkannya, kemudian sampai imam itu ruku maka kita ruku. Ya. Demikian Pak Agus, wallahu a'lam bishawab. Silakan. Baik, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita beralih ke penanya melalui pesan singkat. Ustaz dari hamba Allah di Balai Endah. Ustaz, apakah dosa bagi seorang anak yang tidak membayarkan hutang riba orang tuanya karena beberapa kali hutang riba itu telah dilunasi mengakibatkan orang tua kami kembali meminjam uang riba? Ataukah kami harus bersabar untuk menutupi hutang riba orang tua kami? Mohon penjelasannya dan bimbingannya Ustaz. Jazakallahu khairan. Silakan. Taib, barakallahu fik. Ada 2 aspek yang saya sorot. Pertama, lebih utama menyelamatkan aspek agama dari orang tua daripada aspek dunianya. Aspek dunianya wajib kita selamatkan. Orang tua kita sakit, ya kita obati. Ya, orang tua kita berhutang, kita bayarkan. Orang tua kita ada kesulitan, ya kita bantu. Itu aspek dunia. Tapi yang terlebih utama adalah aspek agamanya. Kalau orang tua terjerumus ke dalam syirik, ke dalam kufur, ke dalam bid'ah, ke dalam maksiat, itu jauh lebih layak untuk diselamatkan dari murka dan azab Allah Azza wa Jalla. Ya, didakwahi, kemudian dinasihati. Nah, kalau orang tua meminjam uang ke rentenir, itu ada 2 kesulitan, dunianya dan juga akhiratnya. Akhiratnya lebih dahsyat. Para peminjam itu dosanya sama dengan rentenirnya. Sama, tidak berkurang. Karena Nabi SAW menyatakan akiluhu wa mu'kiluhu wa katibu wa syahiduhu kulluhum sawa. Orang yang memakan harta riba, ya, dan yang memberi riba, ya si peminjamnya memberikan kelebihan dari pinjamannya. Si peminjamnya itu, penulisnya dan saksinya, 4 orang ini sama dosanya. Dosa peminjam tidak kalah besarnya dari dosa si rentenirnya tersebut. Dan itu aspek agama berupa kemaksiatan besar. Dan kita tahu sekecil-kecil dosa riba sama dengan apabila seseorang berzina dengan ibunya. Itu sebesar-besar dosa zina.
Kalau kita, jangan kita, na'udzubillah. Kalau seseorang berzina dengan wanita yang tidak dikenal, dari luar kota gitu, ya pokoknya dari yang tidak, itu dosanya besar. Tapi lebih besar lagi kalau dia berzinahnya dengan tetangga. Karena merusak hubungan bertetangga. Tapi lebih besar lagi apabila zinahnya dengan saudaranya, dengan keponakan, dengan bibinya, atau dengan adik, dengan kakak. Dan yang terbesar adalah apabila seseorang berzina dengan ibunya. Atau seorang putri dengan ayahnya. Itu dosa terbesar berzina. Ternyata dosa terbesar berzina itu sebanding dengan dosa terkecil dari apa? Riba. Itu yang harus selamatkan. Nasihati ibunya tuh. Jangan sampai itu. Kalau ibu perlu uang jangan kena rentenir. Bilang ke anak-anaknya. Dan itu juga jadi bahan introspeksi. Kenapa ibunya itu sampai pinjam ke rentenir? Mungkin sebelumnya pernah dulu meminta, mengeluh kepada anaknya butuh uang untuk ini dan itu. Tapi tidak ada yang menggubris. Introspeksi itu. Baiknya anak-anaknya yang bilang, ibu kalau butuh apa-apa jangan pinjam. Ke bank jangan pinjam, ke rentenir. Bilang aja ke kami anak-anaknya, nanti patungan. Begitu, itu yang pertama yang harus diselamatkan. Kalau seorang ibu ya sudah demikian, maka dia sudah terlanjur, terjerat dengan hutang riba. Dan dia bertekad untuk tidak mengulang kembali, lunaskan, bayar. Nanti dibilang ke ibu, kalau ada perlu apa-apa bilang ke anaknya, ya. Dan anaknya ingat, jangan menyebabkan ibunya wegah untuk ngomong. Mungkin ibunya begitu karena wegah, mungkin dikasih ibu butuh uang, tapi sambil diomeli, ibu itu boros banget sih bu, tahu nggak bahwa cari uang itu susah tah? Eta mah memberi tapi menyakiti, itu yang membuat ibunya apa? Wegah ngomong. Saya wegah bikin sakit hati kalau saya ngomong ke anak-anak saya. Ya sudahlah, lebih baik pinjam walaupun ada bunganya. Akhirnya begitu tuh. Maka coba kalau memberi uang ke ibu, baik diminta atau tidak, maka berikan dengan sebaik-baik cara. Bagusnya sebelum diminta ibunya itu sudah ditanya, ibu ada perlu apa? Saya ada uang. Gak ada perlu, ya gak apa-apalah, gak ada perlu, ibu simpan saja untuk keperluan ini dari saya. Itu aja sudah senang. Sudah menunjukkan perhatian. Ibunya walaupun punya uang, tapi kita kasih uang, itu senang. Ibunya umpamanya punya uang 1 juta. Kita memberi 100.000, senang. Anak saya ini ada perhatian ke saya. Bukan jumlah nilai dari pemberian, tapi pemberian itu wujud perhatian dan kasih sayang anak ke orang tua. Senang sekecil apapun. Walaupun orang tuanya lebih kaya, lebih banyak uangnya daripada anaknya. Kasih. Ya. Jadi pertama ibunya ditanya, kalau ada keperluan apa ibu bilang. Kalau nggak ada ini simpan sajalah. Dianggarkan. Ada budget tertentu untuk orang tua setiap bulan. Ini ibu, saya nggak ada keperluan. Simpan aja oleh ibu. Mungkin suatu saat ibu ada keperluan. Atau infakkan atau sedekahkan, terserah. Kasih. Maka dengan cara itu ibunya insya Allah tidak akan pinjam ke rentenir. Kedua, kalau ibunya mengeluhkan ada keperluan, jangan sekali-kali dipojokkan. Ibu itu nggak perlu, ibu ngapain lah. Walaupun dikasih, tahan tuh ibu mata. Lihir nih, lagi banyak keperluan, lagi sulit pendapatan, simpan begini ibu terlalu boros. Walaupun dikasih, itu bikin sakit hati ibu. Dan membuat ibunya wegah untuk meminta atau sekadar meminjam ke anaknya pun wegah. Ya, wegah sekali. Ya, itulah solusi yang bisa diberikan. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Syukran Ustaz atas jawabannya. Kami mengundang kembali bagi antum para pendengar dan pemirsa yang akan bertanya kepada Ustaz melalui line telepon. Silakan bisa melalui line telepon di nomor 022 86862637 atau bisa melalui pesan singkat ke nomor 081122711476. Ya, silakan bagi yang akan menelpon. Ya, sudah ada yang masuk, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di Padaruman Ustaz.
Didin di Batam. Izin bertanya Ustaz. Silakan misalnya, Didin. Ya izin bertanya Ustaz, misalnya kalau kita dihidangkan anggur oleh teman, misalnya kita bertamu, terus teman bilang, ini teh salah satu buah di surga, apakah itu diperbolehkan Ustaz? Atau menyalahi aturan karena yang di surga beda semua dengan yang di dunia? Jazakumullahu khairan Ustaz. Iya, wa jazakallahu khairan. Didin yang baru pindah dari Batujar ke Pataruman. Besok pindah lagi ke Cimahi. Boleh nggak umpah kita nyuguhi tamu dengan buah-buahan yang buah itu disebut di surga? Buah delima, buah kurma, itu anggur seperti itu. Lalu kita sebut ini buah-buahan surga. Kalau yang kita maksud adalah buah jenis itu akan ada di surga, nggak masalah. Emang betul begitu. Nah, tapi rasanya kualitasnya yang jauh berbeda ya. Orang di dunia itu tidak semua orang menyukai seperti kurma. Tidak semua orang suka kurma. Kalau saya alhamdulillah awalnya tidak suka. Tapi begitu mengetahui keajaiban kurma dan sunnahnya kurma jadi suka. Terutama sukari yang bagusnya. Sama si kopi pahit. Kopi itu kan bagus, tapi yang jeleknya apa? Gulanya sama campurannya. Kalau kopi-kopi sasetan itu kan campur aduk. Ada bahan pengawetnya juga. Nah, kopi asli pahit. Manisnya itu sama itu tuh. Kurma. Jadi kurma dulu makan, lagi di mulut manis, dorong sama si kopi pahit. Aduh, luar biasa. Efek positif kopinya dapat. Enaknya juga dapat. Kan banyak orang kopi sekarang pahit untuk mengejar fungsinya. Tapi pahit saya kayak jamu. Nah itu solusinya. Dengan kurma sukari. Beli kurma sukari itu enak. Untuk pahit, untuk kopi pahit. Pertanyaan nanti apa? Oh iya Pak. Nah kurma ada di surga. Rumman atau delima ada di surga ya. Anggur umpah ada di surga. Kita katakan inilah buah-buahan yang ada di surga. Kalau yang dimaksud itu ya nggak apa-apa, nggak masalah. Tidak mengandung unsur istihza. Tapi kalau dikatakan ini rasanya juga persis seperti anggur di surga ya nggak boleh. Karena pasti akan jauh berbeda ya. Jadi sekedar umpah kelakar dengan mengatakan ini, nah buah-buah ini kelak akan ada di surga seperti buah ini. Nah yang dimaksud adalah hanya nama dan bentuknya ya boleh, nggak masalah. Adapun kalau rasanya pasti akan jauh berbeda. Wallahu a'lam. Jawabannya kita beralih ke penelpon selanjutnya yang akan bertanya. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Sudah ngobrolnya Bu? Ya silakan. Iya, Delay. pertama mau nanya, kalau bicara tentang surga, sebenarnya apakah harus orang manusia itu di level seorang ustazah, pendai gitu, maksudnya yang kira-kira seperti itu Ustaz, atau kayak pembelajar talabul ilm itu potensi untuk masuk surga seperti apa, dan memiliki profesi tertentu yang sebelumnya mungkin sebelum dia terlalu concern dengan agama, misalkan sibuk di profesi A, profesi B, maksudnya potensi masuk surganya itu kalau dari kisah-kisah dulu gitu ya, kayak Masya Allah soleh-soleh banget yang berada langsung di zaman Rasulullah gitu, makin kesini kan sosok Rasulullah itu dari kisah-kisah yang kita baca saja gitu Ustaz. Ya kita bisa potensi untuk masuk surganya untuk kita ini para talabul ilm itu seperti apa, mohon bimbingan dan pencerahannya dan juga penyemangatnya. Baik, Ibu siapa di mana ini tadi tidak menyebutkan? Hasan di Bandung Ustaz. Hasan di Bandung. Ya silakan. Syukran jazakallahu khair. Afan wa jazakillahu khaira. Taib, Ummu Hasan di Bandung, barakallahu fik. Kans untuk bisa masuk surga, apakah hanya untuk para ustadz saja?
Tentu saja tidak. Ada nggak ulama ustadz yang masuk neraka? Ada banyak. Ulama yang tidak mengamalkan ilmunya. Ulama yang antara ucapan dan perbuatannya bertolak belakang. Banyak ayat dan hadis yang mengancam para ulama, para ustadz. Allah berfirman, "Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala taqilun?" Apakah kamu memerintahkan orang lain untuk berbuat baik tapi kamu sendiri melupakan dirimu sendiri? Kalau kamu baca kitab, di mana akalmu tuh, otakmu? Celaan Allah kepada para ulama yang tidak mengamalkan ilmunya. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Hai orang-orang beriman, kenapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan? Besar kemurkaan Allah kepada orang yang mengatakan apa yang tidak dia kerjakan. Dan yang seperti ini rata-rata adalah ustaz, ya. Kita pernah membahas hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, inna awwala, ya, sesungguhnya orang yang pertama kali masuk ke dalam neraka dari kalangan umatku adalah 3 orang. Salah satunya ulama. Nanti ditanya ulama ini, aku berikan nikmat ketika di dunia. Apa yang kamu lakukan dengan nikmatmu? Dia berkata, Rabbi ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal Qur'an. Ya Allah, ketika di dunia aku selalu mencari ilmu dan aku ajarkan ilmu itu. Dan aku selalu membaca Al-Quran. Hebat ini orang. Kerjaannya belajar, mengajar. Agama, baca Quran. Tapi apa kata Allah? Kadzabta, bohong kamu. Ta'allamta li ayyuqala annaka alim faqad qil. Kamu betul belajar dan mengajar, tapi niatmu sekedar kamu itu dikenal, beken, populer, ya, viral kalau sekarang, sebagai ustadz kondang, sebagai dai sejuta umat, sebagai mubalig yang terkenal. Ingin itu, dan pujian itu sudah dikatakan orang kepadamu. Lalu orang itu diseret pada wajahnya dan dilemparkan masuk ke dalam api neraka. Hadis sahih riwayat Imam Muslim, nanti di neraka yu'ta bi rajulin, ya, yaumal qiyamah. Akan datangkan orang di hari kiamat, lalu orang itu dimasukkan ke dalam api neraka dalam keadaan ususnya terburai. Dia lari-lari mengitari neraka. Ditonton oleh semua ahli neraka. Ahli neraka itu menyatakan, ya fulan, alam ta'murna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar? Hai fulan, bukankah dulu ketika di dunia kamu suka memerintahkan kami untuk melakukan kebaikan dan melarang kami dari kemungkaran? Ini dai ini ustadz ini mubalik, ini kiai. Apa jawabnya? Bala, ini kuntu nahaitukum, kuntu amartukum bil ma'ruf wa la atih, wa nahaitukum an munkarin wa atih. Jawabnya apa? Ya, dulu aku sering memerintahkan, menyuruh kalian, menganjurkan kalian untuk melakukan kebaikan, tapi aku sendiri tidak melakukannya. Aku larang kalian dari kemungkaran, tapi aku masih melakukan kemungkaran itu. Akhirnya diazab dalam neraka. Ini ustaz, ini kiai, ini ulama. Tidak semua ustaz dijamin langsung masuk surga, tidak. Pasti masuk surga selama tidak murtad. Tapi mungkin ke neraka dulu, mungkin. Jadi surga itu bukan monopoli para ustaz, para ulama, para kiai. Karena Al-Quran dan hadis yang sahih banyak menjelaskan bahwa mereka pun masuk ke dalam neraka bila bertolak belakang dengan apa yang mereka sampaikan. Semoga Allah memelihara ustaz-ustaz kita semua dari kondisi seperti itu, ya. Ini yang pertama, ya. Kedua, tulabul ilm, para penuntut ilmu, bahkan orang awam
punya kans nggak untuk masuk surga? Ya pasti punya. Masuk surga tidaknya itu tidak tergantung kepada keilmuan, tapi kepada amalan. Kalau umpamanya seorang awam, bukan ustadz, dia cuma dengerin pepatah ustadz, yang disampaikannya Quran dan Sunnah, langsung diamalkan. Gak ngerti dalilnya, kalau ditanya kenapa kau mengamal itu? Saya hanya pernah mendengar dengan dalilnya, tapi gak hafal, gak bisa menyampaikan. Sudah untuk dirinya sendiri. Seluruh kewajiban dilaksanakan, semua yang dilarang dijauhi. Dia sholat 5 waktu selalu terpelihara. Saum Ramadan it's okay, selalu terpelihara. Umroh ya, haji sudah, infak sedekah sudah. Tapi awam dalam masalah agama. Ya, karena dia punya tanggung jawab menafkahi anak dan istri, dan punya tanggung jawab sudah tekan kontrak dengan perusahaan tempat dia bekerja dan wajib untuk ditunaikan. Hanya kewajiban rukun Islam yang 5, sholat yang 5 waktu, saum Ramadan, haji, kemudian zakat. Kalau syahadat jelas sudah. Nah, udah dilaksanakan semuanya. Hanya yang wajib, yang sunnahnya mungkin saja sekali-sekali. Saum Senin Kamis sekali-kali, tahajud sekali-kali, duha sekali-kali, gitu ya. Infak dan sedekah ya suka. Dia punya kans ke surga, ya iyalah jelas. Asal semua dosa-dosa juga dijauhi. Ghibah enggak, fitnah juga enggak, suudzon juga enggak, apalagi dosa-dosa besar yang mungkar seperti zina, seperti mabuk, seperti ngedrag, seperti judi, seperti maling, itu jelas dijauhi lah sejauh-jauh. Tapi dia awam dalam masalah agama. Apakah masuk surga? Ya mesti masuk surga. Berdasarkan hal itulah maka masuk surga itu bukan monopoli orang-orang yang berilmu tentang agama. Bukan monopoli ustadz, kiai, ajengan, ulama. Enggak. Bahkan tadi disebutkan dalam nas Quran dan hadis, ulama, ajengan, kiai, ustadz, mubalik, dai, itu terancam dengan ancaman neraka. Dan realitanya ada. Ada enggak? Ilmunya hebat, hafidz Quran, tapi demi kepentingan politik, demi kepentingan kekuasaan dan uang, dia pergunakan itu untuk meraih kepentingan dunianya. Ada banyak. Makanya statement-statementnya menunjukkan keberpihakan kepada orang-orang yang anti-Islam. Ada. Menunjukkan ketidaksukaan kepada Islam dan kaum muslimin yang komitmen kepada ajaran Islam. Ada yang seperti itu. Bergelar profesor doktor umpamanya, bahasa Arabnya fasih umpamanya, ya, Al-Quran hafal di luar kepala, keilmuannya juga mumpuni, tapi fasik, menggunakan semua ilmunya itu untuk kepentingan dunianya, demi jabatan, demi popularitas, demi uang. Ada, itu yang terancam. Disebut al-ulama usu, ulama-ulama ulama-ulama yang buruk, gitu ya. Nah, kata Rasul Umar bin Khattab, zalatul alim, ya, yahdimuhu zalatul alim wa jidal munafiqi fil khitab wa hukmul a'immatul mudillin. Islam akan dihancurkan oleh 3. Pertama, tergelincirnya orang alim, ulama yang menggunakan keilmuannya dalam masalah Islam untuk kepentingan dunianya. Tergelincir dia. Dan perdebatan orang munafik tentang kitab dan hukum yang ditetapkan oleh pemimpin-pemimpin yang menyesatkan, pemimpin-pemimpin yang zalim. Ini yang menghancurkan Islam 3. Ya, itu ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, demikian saja, sampai di sini kita berjumpa. Insyaallah nanti jam 8 ada kajian kitab Ad-Da'wah Dawah. Silakan bergabung kembali di channel yang sama ya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.